terima kasih bahwa sejak hari ini sudah masuk hari ke-6 pelaksanaan kampanye untuk Pilkada Konawe Selatan. Khusus untuk pasangan suara, ya, dalam masa kampanye ini untuk putaran 1 diisi dengan pembekalan dan tim pemenangan. Untuk di Danau Meto hari ini merupakan kecamatan ke-7 untuk daerah pemilihan 2 yang kita sudah laksanakan di Tuan Tim. Dan alhamdulillah sampai hari ini sudah tercatat kurang lebih 2.000 tim yang kita sudah kumpulkan. Tidak hanya pengukuhan begitu saja, tetapi sebelum ada pengukuhan itu kita lakukan pembekalan. Ya, pembekalan terkait nanti materinya adalah dalam rangka untuk menggalang dukungan, menggalang simpatisan kepada para pemilih. Ya, dari Konawe Selatan ini. Nah, tentunya pada akhir ini sudah ditentukan untuk wilayah kerja masing-masing. Ini sudah hal yang kita sampaikan dalam pembekalan tim kita. Yang pertama, bahwa khusus untuk tim pemenangan pasangan suara, kita tidak bolehkan dan kita larang untuk tidak menjelek-jelekan, untuk tidak melanggar daripada aturan KPU. Ya sama tadi menjelek-jelekan, terutama ini ya pihak lawan ya kompetitor. Ya, itu kita tidak bolehkan sebagai tim pasangan suara. Justru yang kita harapkan kepada tim pasangan suara untuk dapat menyampaikan kepada pemilih kita, calon pemilih kita terkait, karena ini pasangan suara dalam merupakan incumbent, ya, untuk menyampaikan informasi-informasi yang valid, yang benar berdasarkan data dan fakta terkait dengan apa yang sudah dilakukan oleh suara jilid 1 dalam forum 5 tahun pembangunan yang sudah segera akan berakhir untuk jilid 1. Itu yang kita sampaikan, sebab menyampaikan benar agar masyarakat dapat memahami bahwa program untuk suara jilid 1 yang sudah terlaksana sudah seperti ini lengkapnya. Kemudian juga terkait dengan arah kebijakan itu, artinya bahwa untuk di jilid 2 ini akan lebih kepada melanjutkan, menyelesaikan, menuntaskan dan menyempurnakan dari apa yang sudah dilaksanakan pada jilid 1 ini. Ini yang harus disampaikan kepada para pemilih kita supaya mereka memahami. Ya, hal-hal lain yang kita harap kepada dari pembekalan ini untuk tim kita, agar mereka dapat mampu untuk mengkanter isu-isu miring atau isu-isu yang terkesan, yang terindikasi menyebutkan atau memberikan informasi yang kurang tepat dan kurang benar dengan fakta yang sesungguhnya. Ya. Misalnya soal masalah defisit, kemudian juga soal pinjaman daerah. Ini kan yang lagi tren menghangat dan menjadi konsumsi politik secara umum terkait dengan pengelolaan daerah. Defisit itu bagaimana? Klarifikasi. Ya, jadi bahwa terkait dengan defisit, sebetulnya begini, bahwa pengertian defisit itu adalah ketidaksesuaian, ya, antara perencanaan pendapatan dan perencanaan belanja. Ya, itu ketidaksesuaian. Artinya di saat dalam penyusunan APBD itu sudah disebutkan bahwa untuk target pendapatan kita misalnya sekian triliun, misalnya kurang lebih anggaplah itu bahwa 1 triliun kurang lebih. Ini untuk target pendapatan kan? Ya, sehingga target belanja juga diproyeksikan dari angka seperti itu. Maksudnya dari angka seperti dari target pendapatan. Lalu dalam perjalanannya, dan ini ingat bahwa untuk kita di Konawe Selatan masih kurang lebih
85% tergantung dana transfer pusat. Ya, dan ini mempengaruhi daripada siklus daripada anggaran tersebut. Yang saya maksud begini, seperti tadi bicara pendapatan, ya target pendapatan. Kita sudah targetkan misalnya sekian miliar untuk pendapatan. Tetapi bisa jadi karena adanya kebijakan nasional sehingga dana transfer dikurangi atau dipotong. Ya itu kan, ya dipotong atau dikurangi, atau mungkin juga ada karena tidak tercapainya pendapatan itu sesuai yang ditargetkan. Ya, sesuai yang ditargetkan. Sehingga terjadilah proyeksi, artinya ketidaksesuaian antara rencana belanja dengan daripada pendapatan yang dicapai. Tapi itu saya kira defisit tidak jadi soal, karena ketika terjadi defisit, kan tentunya kita bagaimana kita berpikir supaya anggaran ini kembali zero, makanya ada perubahan anggaran. Dalam perubahan anggaran itu yang dimaksudkan lebih kepada penyesuaian daripada belanja terhadap dengan berorientasi pada anggaran yang tersedia. Itu bisa dilakukan seperti itu. Kemudian bicara pinjaman. Sebenarnya pinjaman itu memang salah satu sumber pendapatan. Ya, sumber pendapatan. Kenapa menjadi sumber pendapatan? Adalah yang dimaksud itu saya dikatakan sumber pendapatan karena pinjaman itu merupakan suatu upaya pemerintah dalam rangka membiayai pembangunan atau kegiatan terutama yang kebutuhan mendasar atau yang bersentuhan dengan masyarakat. Ya, dan ini juga sebenarnya pinjaman ada yang belum terkomunikasikan dengan baik atau belum tersosialisasikan dengan baik. Bayangkan yang namanya pinjaman itu tidak serta-merta mengusulkan uang kepada misalnya perbankan, lalu kita diberi pinjaman, lalu sesudah itu ya terserah kita. Tidak seperti itu. Pada saat saja pengajuan pinjaman itu ada beberapa hal yang kita sehat. Pertama, usulan pengajuan itu harus kita sampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan, karena mereka di sana akan memverifikasi bahwa layak tidaknya untuk diberi pinjaman, terutama dari indikator sehat tidaknya APBD. Nah, dan pada saat itu Konawe Selatan, alhamdulillah setelah diverifikasi di evaluasi APBD-nya pada beberapa tahun terakhir dinyatakan sehat sehingga layak diberi pinjaman. Dan itu bagaimana untuk memberi dengan prosedur permohonan pinjaman itu? Itu begini jalan ceritanya, bahwa pemerintah daerah telah merencanakan item-item kegiatan yang akan dibangun. Ini berdasarkan bukan keinginan ya Allah, ini berdasarkan kebutuhan masyarakat. Ya, berdasarkan kebutuhan bukan keinginan, tapi berdasarkan kebutuhan mendesak. Nah, notabene-nya di sini ada skala prioritas. Misalnya, bukan lagi misalnya, tetapi dilihat apa yang mau dibangun dan ini mendesak. Di sisi lain melihat kemampuan APBD kita juga. Nah, lalu inilah yang kita ajukan kepada pihak pemberi pinjaman. Artinya yang kita ajukan ke pihak pemberi pinjaman adalah item-item yang akan dibangun bahkan dengan sudah rincian proyeksi anggarannya itu. Nah, di Konawe Selatan ini dari 5 total yang sepanjang dari 5 total anggaran yang proyek besar itu. Ya, diantaranya jembatan ya, yang di bagian Anesa sana yang menghubungkan antara Anesa dengan Kapuvila, kemudian ada dari Basala menuju Kampurema, kemudian dari Lerpaku itu jembatan yang bertangan di atas 20 meter yang membutuhkan anggaran 20 miliar per jembatan dan beberapa jalan yang membutuhkan itu. Ya, mereka evaluasi dari pihak pemberi pinjaman bahwa inilah sekian proyek sudah akan dikerjakan dengan anggaran sekian. Realisasinya pun juga tidak serta-merta bahwa begitu disetujui langsung direalisasikan secara keseluruhan. Tetapi pinjaman itu direalisasikan berdasarkan volume pekerjaan yang terselesaikan. Ada presentasi, ya seperti itu.